Hari ini temanya mengenai tentang ketetapan Allah di dalam kehidupan manusia ya. Ketetapan Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Namanya ketetapan Allah itu adalah Allah yang akan memberikan jalan keluarnya. Ketetapan itu memberikan satu pengertian bahwa semuanya itu hanya Allah lah yang bisa mengatasi semuanya. Ya. Ketetapan itu akan mementeraikan hidup kita untuk mengerti bahwa hidup kita ini adalah menjadi miliknya. Hal yang harus kita ingat di sini, saudara, bahwa orang yang masuk di dalam ketetapan Allah itu belajar untuk memelihara perkataan Allah, yaitu hukum Allah, di mana kita belajar seperti bangsa Israel. Ya. Bangsa Israel itu dipimpin oleh Musa. Dalam perjalanan hidup sebagai orang pilihannya, Musa kadang sebagai pemimpin itu pusing, saudara. Kenapa? Karena seringkali bangsa Israel itu tidak taat pada Allah, bahkan selalu bertindak kadang menyimpang dari kebenaran Allah. Jadi di sini dikatakan bahwa jangan sampai Musa memberikan satu peringatan ya, ketetapan ini adalah peraturan katanya. Yang kuajarkan kepadamu, hendaknya kamu melakukannya. Supaya apa? Supaya dalam kehidupan kita itu masuk benar-benar di dalam negeri yang Allah sudah sediakan dalam kehidupan bangsa Israel. Jadi kita pun juga di dunia ini kita memiliki ketetapan-ketetapan Allah supaya kita ini masuk di dalam tempat di mana Allah sudah sediakan pada kita semua. Jadi kita harus mengerti bahwa jangan pernah kita ini, sampai Musa berkata, janganlah kamu menambah apa yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah kamu mengurangi. Dengan demikian kamu akan berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ini apa artinya? Jangan menambah dan jangan mengurangi. Itu adalah kadang ketika kita punya masalah, saudara, kita ini bertindak terlalu cepat dan kita tidak bertanya pada Tuhan. Jadi itu yang memberikan jalan, bukan Tuhan yang memberikan jalan, tetapi kita yang melakukannya. Ya, kita menambah. Kita ini merasa bahwa apa yang saya lakukan ini adalah sesuatu yang baik. Ya. Jadi itu kita melanggar Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak bersandar kepada Tuhan. Contoh ini, apa sih Bu namanya? Jangan kamu menambah apa yang kuperintahkan kepadamu. Apa sih artinya menambah? Contoh aja, seorang pemuda, saudara, satu ketika dia itu ulangan, ya, ada entah UNAS, entah apa, pokoknya ada satu hari di mana dia harus mengisi semua soal-soal di dalam pelajarannya. Dan seperti biasa, orang ini, anak pemuda ini, ya, merasa enjoy aja walaupun dia tidak belajar. Ya. Suatu hari dia memiliki suatu masalah di dalam lingkungannya, di mana lingkungan dia ini orang bilang terlalu liar dan bebas, tetapi anak ini pendiam sehingga dia dikerjai. Biasanya dia tahan uji, saudara. Kenapa? Karena dia melihat keluarganya itu aman, terkendali, dia merasa terlindung di dalam keluarga itu. Tapi hari itu, sebelum dia berangkat ke sekolah, dia melihat satu penglihatan di mana orang tuanya lagi bertengkar, pukul, memukul, dan bahkan mungkin saling ingin membunuh, mencekik lah apalah. Sehingga anak ini menjadi down. Orang tuh kok bisa kayak gitu loh orang tua aku enggak mengira. Jadi satu peristiwa yang sangat mendadak dan satu pemandangan yang kita tidak suka dan tidak pernah terpikir. Kita kadang kan gitu. Kita ini kerja keras mati-matian. Kita tidak menduga bahwa ada sesuatu yang mungkin penipuan, mungkin juga ada satu kegagalan. Kita tidak tahu. Itu tidak siap.
Hingga di dalam perjalanan dia menuju ke sekolah, saudara, dia lagi menggayuh sepedanya, karena dia melamun, dia ketabrak. Ingat, kalau kita merasa diri kita mampu, maka dia tidak akan perlu Tuhan. Nah, anak pemuda ini merasa dia kuat, dia pun dengan keadaan kondisi seperti itu harusnya dia itu datang pada Tuhan. Walaupun mungkin dia tergesa-gesa harus berangkat ke sekolah, tetapi di dalam perjalanan dia bisa memanggil nama Tuhan. Tapi dia tidak lakukan. Hingga dia pada waktu dia menggayuhkan sepedanya, akhirnya ada sesuatu yang menorol dia, becak, saudara, sama sepeda. Jadi dia kecepet di situ. Akhirnya rodanya sepeda itu bengkok. Asnya atau apanya itu juga lepas. Jadi dia tidak mungkin ke sekolah memakai sepeda. Dan jamnya begitu mepet, dia harus mengisi ulangan. Dan itu ulangan akan menentukan bagaimana nilai terakhir dia itu. Harus nilainya paling tidak lebih bagus dari hari-hari yang lalu. Nah, dia sudah memikirkan itu, kondisi orang tua, kondisi tabrakan tadi, dan kondisi di tempat di mana dia harus sekolah dan mengisi semua ulangan itu. Apa yang terjadi? Dia tidak berdoa, saudara. Dia menambah pikiran dia sendiri, wes aku bisa kok ngatasi. Hanya dia jalan, karena dia masih muda, dia jalan dan dia lihat jamnya, dia lari. Ngos-ngosan, saudara, sampai di tangga dan dia duduk, ngos-ngosan, saudara. Dia pun, dia menambah hidup dia sendiri dengan peraturannya. Wes aku buktinya sudah sampai di sekolah dengan aman, berarti aku bisa mengisinya. Dengarkan baik-baik. Hidup manusia ini, kalau orang bilang umumnya sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh. Jadi dia sepandai-pandainya dia, pada saat dia menghadapi masalah demi masalah itu dia akan down, turun. Hingga akhirnya dia pada saat menerima soal itu dan dia mengambil beban itu, dia tidak bisa mengisi satupun. Itu namanya menambah. Jangan kamu menambah apa yang kuperintahkan kepadamu. Padahal Allah itu memerintahkan kepada kita itu selalu berdoa, selalu mengadakan Tuhan. Tetapi anak ini menambah kekuatan dia sebagai, oh aku masih muda, aku bisa kok ngelakuin. Kadang kita kan juga gitu, oh itu pekerjaan gampang, aku bisa kok. Suatu ketika saya mendapat pesanan, ya, kan saya guru les kue. Saya minta tolong buatkan saya sepiku tanpa pengawet. Oh gampang, mudah, tidak apa-apa. Katanya Tuhan, hancur, saudara. Loh, kok bisa? Kan ibu kan pakarnya, sepakar apapun. Kalau kita tidak berdoa, semua hasil akan tidak sepuas apa yang Tuhan mau. Jadi pemuda ini pun juga tidak puas, hingga akhirnya dia betul-betul tidak bisa mengisi apa-apa. Demikian juga pada waktu saya dengan enaknya, karena saya guru les kue kan saya bisa sepiku aja. Kita membuat lapis legit aja bisa, sepiku gampang. Padahal tanya Tuhan dulu. Kalau tanya pada Tuhan, kalau ini tidak pas dalam arti, oh telurnya tidak ada, kamu mesti ke pasar, mesti ke supermarket, kamu mesti beli ini, bahan-bahan ada. Saya bisa. Karena saya menganggap bahwa semua ada di rumah, sudah. Telur, tepung, semua bahan ada di rumah. Ternyata tidak bisa telur itu di dalam kulkas. Nah, karena saya tidak mengandalkan Tuhan, akhirnya ambles semua spikunya, halus tapi ambles. Kalau orang bilang, kamu ngono kok guru, gitu kok guru, buktinya kamu buat spiku tidak bisa, karena kita melanggar. Mengerti, saudara? Jadi sebetulnya segala sesuatu marilah kita bersandar kepada Tuhan. Jangan menambah kemampuan kita, oh aku bisa. Mulai sekarang kita belajar, aku tidak tahu Tuhan, tak serana semua. Karena ini adalah perjalanan bersamamu. Aku tidak tahu Tuhan, tak serana semua. Karena aku harus membuat spiku hari ini. Aku tidak tahu Tuhan, tak serana semua. Begitu saya serahkan, pasti Tuhan akan tuntun. Ada aja jalannya. Jalan hidup manusia itu ditentukan oleh Tuhan, bukan manusia.
Jadi marilah kita sadar bahwa jangan kita menambah kekuatan kita sendiri tanpa ada perintah dari Tuhan. Contoh nih, ini contoh kecil aja. Anak kita sakit, mutabir mungkin muntah, mungkin maaf ke belakang, berulang-ulang. Bingung enggak sebagai orang tua? Jangankan kayak gitu, panas saja bingung, betul enggak? Baru dikasih makan dikit, mungkin bingung kan? Kalau kita tidak tanya sama Tuhan, apa yang saya perbuat? Pernah enggak saya bertanya? Wes enggak, mana airnya? Doain lho, Pak, kok enggak telepon Bu Titi? Enggak, doa dewe angel, sukar doa sama Bu Titi. Sekarang sudah berbeda Bu Titi. Enggak apa-apa, tapi kan yang penting berdoa itu diizinkan tidak kita berdoa. Loh itu anakku, masa enggak didoain lah ya tambah enggak pas. Tanya sama Tuhan, ini ya apa anak saya, mbok izin enggak? Kau izinkan enggak saya berdoa? Enggak mungkin, enggak biarin, enggak mungkin. Ya, hati tenang. Kalau kita berdoa, Tuhan tunjuk ambil air saja. Kuasa Tuhan itu akan mengalir. Tapi kalau kita sakarpe dewek, saudara, terus pokoknya asal, gitu, nggak bisa. Walaupun maaf, saudara, ini kita bicara tentang perminyakan. Kadang kita menyadari bahwa rumah kita sudah diurapi. Dengan perminyakan itu pasti ada kuasa, betul enggak? Tapi kalau minyak itu tidak didoakan, maka kuasanya tidak ada. Kenapa? Karena minyak itu bukan sakti, tapi iman kita yang harus berjalan. Ada seorang ibu yang protes sama saya. Itu seorang ibu. Bu, apa minyakmu gak mempan? Minyakan, mujizatnya terjadi dengan perminyakan yang dari si A. Saya bilang semua minyak sama. Tapi doa berbeda. Kalau kamu punya iman sebiji sesawi, pasti akan terjadi. Apa? Anakku tambah tabrakan. Loh, kok saya yang disalahkan, saudara? Pasti minyakmu tuh tidak mempan. Loh, bukan minyak yang tidak mempan, saudara. Imanmu tuh, kenapa? Ternyata dia habis marah, dia habis kata-katai kotor pegawainya. Nah itu saja, jadi nggak mempan semuanya. Jadi berarti kita harus melewati itu dengan iman. Jangan menambah kekuatan kita sendiri. Power kita tuh tidak ada. Tapi ketika Tuhan bekerja, power kita ada di hadapan Allah. Amin. Sehingga ada kuasa yang besar yang bisa menjamah siapapun dan membentuk iman kehidupan pribadi kita. Jadi mari kita imani. Kemudian dikatakan jangan kamu mengurangi. Artinya mengurangi tahu? Aku gak pantas doa, gak pantas. Gak boleh. Itu mengurangi hak kesulungan itu diberikan kepada kita cuma-cuma. Tapi kita disuruh doa, aku gak pantas, gak layak, aku akeh dosane kamu. Gak bisa, saudara. Justru saudara itu dipertemukan dengan anak saudara muta-muta tadi mutabir. Ayo Tuhan, apa yang saya lakukan? Tuhan bilang, hati ini tenang, kok aku harus mendoakan. Ya udah didoakan. Hingga terjadilah kuasa kesembuhan di atas hidup kita. Jadi intinya kalau kita betul-betul memelihara hukum Allah, kita harus mentaati. Ini loh cara yang benar. Jadi bukan cara Bu Titi yang benar. Ini cara yang benar dari perkara kecil. Kamu serahkan semua perkara itu, Tuhan pasti buka jalan. Contohnya, dari dulu saya tuh pengen sepatu, tahu ya sepatu ya, sepatu. Kemarin pakai sepatu yang olahraga itu. Jadi kalau jalan kemana-mana, maaf ya saudara, bukannya saya tuh malu. Ikut pendeta lah, apa olahraga. Jadi selalu gitu. Jadi saya berdoa Tuhan wis ndak ngerti. Suatu ketika saya pasti akan bisa memberi sepatu pantofel. Jadi pas maksudnya ya wis genah penampilan semua itu sudah harus ada, bukan wow bagus gitu enggak. Tapi Tuhan itu baik. Sudah lama, sudah berjalan 1,5 bulan lah. Saya ada di satu tempat lokasi saudara yang saya tidak duga juga. Tuhan itu bilang kamu berhenti di sini. Nah untuk apa berhenti? Wah, ada orang jualan gelang-gelang ya kayak aksesoris gini. Aduh, nggak maulah mau berikan. Untuk apa saya dicantol di sini? Saya menunggu adik saya. Saya dari Jakarta kan. Saya datang dari Jakarta, tunggu di situ lama sekali. Sampai saya itu mau marah, mau apa, tapi saya berdoa, Tuhan, apa yang saya lakukan? Tuhan bilang apa? Sudah, kamu tunggu di situ. Saya tidak tahu loh.
Tuhan itu punya maksud apa? Tapi kan saya sudah tanya sama Tuhan. Ya udah, saya tunggu 1 jam, 1,5 jam. Mulai dari 1 menit, 2 menit, 5 menit, setengah jam, 1 jam setengah. Kira-kira kiu enggak, saudara? Gemes loh. Tapi saya tahu Tuhan punya rencana. Jadi saya nyanyi dalam hati. Ya, aku mau cinta Yesus, nyanyi sendiri. Tidak tahu orang lalu lalang, tapi begitu selesai nyanyi sudah, malaikat Tuhan itu mengikuti saya. Ayo ikut aku. Loh, rohku apa tubuhku? Semua kemana? Ikut aja. Begitu masuk, adik saya ada di situ. Loh, kamu tak tunggu lek, logika sudah. Tunggu kok kamu malah di sini tuh karepmu piye? Loh, aku yang nunggu Cik, mosok tahu lek Cik udah datang. Loh, sudah datang SMS tak baca, aku setir. Kalau saya logika pasti marah. Tuhan izinkan beberapa 1,5 jam saya bertahan di situ. Kenapa? Tuhan tuh ingin memberitahu kamu ada di sana, cari sepatu tuh ada di situ ukuranmu. Benar, begitu saya di situ, semuanya saya bengong. Tuhan, aku suka ini, saya suka itu. Tuhan itu tunjukin semua. Ini loh. Coba pakai, kata malaikat. Saya pakai. Oh iya ya. Kok pas ya, biasanya sewakit sudah beli, tidak dipakai. Sakit, lecet-lecet. Mana ada ukuran saat gini, itu logika saya. Saya belajar untuk tidak mau menambah dan tidak mau mengurangi. Saya pasrah aja sama Tuhan. Jadi itu yang Tuhan mau. Kuasa Tuhan itu akan turun di tengah-tengah kita. Seperti bangsa Israel, ketika bangsa Israel itu 2 berkar dewek, saudara. Tidak akan kita akan bertemu atau dipertemukan akan kebenaran Allah di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena prosesnya kurang bagus. Karena kalau kita betul-betul menghampiri Tuhan dan memelihara hukum Allah, maka sinar kemuliaan itu seperti Gunung Sinai. Ya, Gunung Sinai itu begitu Musa naik, ya, terang sekali, bercahaya, bahkan Musa pun turun bercahaya mukanya. Itu kemuliaan. Jadi kalau kita itu memiliki Tuhan di atas semuanya, itu Tuhan akan memberikan kuasa atas hidup kita, sehingga perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita itu berkenan di hadapan Allah. Milih mana saja? Kita yang lengkar sendiri, atau kita yang dipimpin oleh Tuhan, tinggal kita bilangin kiri, ke kanan, lurus, jangan, oke, iya, kan gitu saudara. Itu kan lebih enak itu daripada kita ini jadi apa enggak, jadi apa enggak, ini jual apa enggak, ini harganya berapa, ini apa. Loh saudara, itu membuat kita pusing, betul enggak? Kalau kita melihat situasi keadaan, bingung enggak saudara? Wih, virus bisa mematikan orang kayak gitu, serem. Bagaimana kehidupan kita selanjutnya? Kalau seandainya keuangan segala macam itu tambah seret gitu saudara, tambah susah cari uang, tambah susah untuk masuk dalam pekerjaan. Apa yang kita lakukan? Jangan menunggu saat kesesakan. Tidak. Daud pada masa kesesakan sudah diberikan penglihatan pada Tuhan. Tahun ini tahun 2020 ada tahun berkat. Loh, ini hak kita. Ambil itu. Kerja yang rajin. Karena Tuhan memberikan hak kesulungan, hak berkat. Ambil itu. Karena ini adalah hakmu untuk menerima hujan berkat. Loh, Bu, mana Bu? Buktinya tidak ada. Karena saudara menunggu. Tidak ada kata menunggu, saudara. Kalau kamu masuk dalam pelataran Tuhan, menunggu. Tapi kalau kamu masuk di dalam kebenaran Tuhan dan melakukan hukum Tuhan, harus bertindak. Kalau hidup kita bertindak, perjalanan kita bertindak, langkah kita itu sesuai dengan perintahnya, Tuhan itu bicara, saudara. Bukan, weh kamu, enggak. Hati ini, saudara, yang akan mengajarkan kita peta. Ada seorang wanita, saudara, dia baru belajar nyetir. Satu ketika, dia setir mobil, saudara. Hari itu, karena dia harus setir, kenapa? Karena suaminya tiba-tiba mogok mobilnya. Terus dia harus antar anak, dia pakai segala macam cara, tidak bisa, akhirnya dia setir sendiri.
dengan cara saya sendiri, grogi enggak? Grogi kan? Kalau pertama kali, dia hanya berkata, Tuhan, kamu yang setir ya. Saya hanya mengikuti engkau. Dan gitu saja. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, rohmu yang menjamin. Tapi bukan berarti, setirin dewek. Bukan gitu saja. Dia berusaha dengan mata, telinga, mulut, sampai anak yang kecil itu, mama, ini tetetan, nak, ini tetetan, tahu tetetan, perempatan dulu, merah kuning hijau, ya, diam, mama, sudah hijau, jangan bikin kupu ya, jangan bikin kupu mama, oke, gitu, tapi menterleng terus, tegang, otot-ototnya tegang, sudah diterang semua beres, baru klek, ditanya temennya, kenapa? Tegang, kenapa? Setir, bodoh, aku juga kayak gitu, oh ya, sama gitu. Tapi bedanya apa? Kalau tadi setir dia juga bingung. Bedanya apa? Bedanya dia bersandar pada Tuhan. Satu, yang satunya dia mengandalkan kepintaran. Akhirnya apa? Tidak dipakai pola hidupnya. Kenapa? Karena banyak pelanggaran. Mari kita belajar ketetapan Allah itu menjadi bagian kita. Ketetapan Allah itu akan membentuk dalam hidup kita, supaya dalam perjalanan kita ini betul-betul berkenan di hadapan Allah. Mari kita melihat satu gambar ini ya saudara. Gunung Sinai yang dipenuhi dengan urapan Allah, sinarnya menembusi seluruh kegelapan malam ya, sampai kemana-mana. Gunung kan tinggi, saudara. Kemuliaan Allah itu di atas semua persoalan. Kemuliaan Allah itu di atas kekuatan. Kemuliaan Allah itu di atas penyakit. Kemuliaan Allah itu di atas semua orang-orang jahat. Jadi mari kita sadar bahwa kita butuh itu, saudara. Kita memerlukan pendamping yang seperti itu. Kemuliaan itu menyertai kemanapun kita pergi. Kita lihat di dalam Ulangan 4 ayat 29. Begini bunyi firman Tuhan, dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya asal engkau menanyakan dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Artinya apa? Jadi kalau kita sudah bertemu dengan gunung Allah, dengan kemuliaan Allah, maka saudara akan mencarinya dan saudara akan bertemu, menemukannya. Dan asalkan, kalau sudah bertemu, asalkan kita ini betul-betul hati kita itu berserah. Orang yang berserah itu tidak boleh ngomel, tidak boleh berdebat, tidak boleh mangkel, tidak boleh sakit hati. Itu tidak bisa, saudara, tidak bisa. Ya. Ketika persoalan demi persoalan menghimpit kehidupan saya pada waktu itu, saudara, saya tidak kuat. Langkah untuk ke depan itu, rasanya sudah kayak mau depresi gitu saya. Jadi saya lebih banyak diem. Kalau memang saya orangnya diem, ya, nggak bisa ngomong, saudara. Dulu waktu remaja saya itu pendiam, nggak diduduk, apa gitu saya. Itu saya. Nah, sekarang kok bisa jadi hamba Tuhan? Itu adalah kemurahan Tuhan. Saya bicara gini bukan karena saya pandai bicara, tidak. Saya tidak pandai bicara. Justru Tuhan pakai. Itu kuasa Tuhan. Yosua pintar ngomong, Musa kayak bisa ngomong, saudara. Ketika dia 2 kata Firaun, dia cuma diam. Tapi dia dikirim, ada temannya untuk menyambung pembicaraannya. Tuhan sudah sediakan. Saudara tidak perlu takut. Mungkin kita mempunyai beban dengan keuangan, mempunyai beban di dalam keluarga, mungkin kita mempunyai beban dengan turunan kita, mungkin cucu kita, mungkin siapapun. Saudara, tidak ada barang mustahil di hadapan Allah. Ketika kita masuk gunung Allah, maka di sanalah Allah akan bekerja dalam setiap pribadi. Jadi jangan takut yang masih muda sekolah, aduh, cangele, wis mboh, gak iso mboh. Bilang bombo, saudara. Iblis tangkap bombo sungguhan, tahu bu? Ya sembuh, nggak ngerti nilainya kayak gitu. Jadi jangan mengandalkan apapun, andalkan Tuhan supaya nilaimu bertambah. Ada seorang pemuda yang tiba-tiba ngebet saya, itu fajar jam 2:30, Bu, saya pusing. Kenapa? Saya pusing mengambil keputusan. Apa? Saya mau mengambil kedokteran atau ke bagian ahli bangunan. Aduh,
Tolong Bu Titik terangkan yang mana. Loh, saya bukan mamai. Lah kamu bilangnya apa loh? Sudah berunding sama keluarga, mama sama papa sudah pasrah sama aku. Terus, ya wes, aku nggak tahu jawabannya. Jadi aku pusing sekarang. Udah, kamu berdoa. Doa. Tuhan nggak bilang apa-apa. Terus, saya ini harus menentukan. Ya apa nih? Katanya. Malah dia marah sama saya. Bu Titik kan tahu ke depan saya itu nasibnya bagaimana. Loh, saya bukan peramal. Tolong hargai firman Tuhan, bukan tolong hargai saya. Kamu loh malam-malam fajar-fajar pun cuma tanya gitu, tok Tuhan sedih. Sekarang ini waktunya kamu beriman yang sungguh-sungguh. Loh, saya ini pergi ke gereja tuh selalu, Bu. Nah, terus apa jawabannya? Ya mbok, gak tahu aku. Terus gimana? Ya saya tidak ada konseling di sini, Bu. Tuhan tidak pengen kamu konseling. Tuhan ingin kamu berdoa toh. Doa kayak macam apa? Saya sudah tak lakukan semua. Contohnya baca firman Tuhan, itu kewajiban. Aku melayani dari pagi sampai malam, itu kewajiban. Apalagi aku nolong orang sembuh, itu kewajiban. Bu, aku bisa nolong orang, temanku sendiri jadi juara. Aku kok gak ya Bu, ya kan gitu. Kenapa? Karena kamu mengandalkan kemampuanmu. Sekarang kamu berdoa berserah sama Tuhan. Biar Tuhan yang atur. Ya aku tak berdoa. Tuhan kenapa ya murid itu temanku tuh jadi pinter, aku kok enggak jadi pinter. Loh, salah doanya. Serah Tuhan, tak serah no. Ini hidupku, masa mudaku. Saya itu harus menuju kemana? Saya itu bingung ke kedokteran atau ke bangunan. Saya pasrah sudah angkat tangan. Betul enggak? Ketika kita serahkan sama Tuhan, kuasa Tuhan itu turun. Kenapa? Karena kita menghadap gunung Sinai, gunung penyembahan, gunung kemuliaan yang kudus dan bercahaya. Itu akan menerobos, memasuk di dalam kehidupan kita. Sehingga sampai ke tulang sumsum pun Allah tahu. Dan apa yang menjadi kerinduannya. Oh gitu ya Bu, carane Bu. Ya, kamu mau minta cara? Ya, sudah nyanyi. Aku sudah gitaran. Sampai aku betul-betul tersentuh hatiku. Saat itu loh kok tahu? Kamu saat megang gitar, kamu bisa mungkin menangis dan mengeluarkan apa unek-unek. Tapi saat kamu keluar, kamu depresi toh. Kamu kemarin minum apa? Loh, kok tahu Bu Titik? Wah, Bu Titik itu sakti. Itu bukan sakti. Karena di dalam tubuhmu tuh ada darah yang beracun. Kayak dokter ya. Dokternya nggak tahu kalau aku habis minum. Kok Bu Titik tahu katanya? Biasa Bu. Nggak ngakon bisa. Jiwa muda loh, jangan bilang jiwa muda. Paru-parumu ini sudah tidak beres tuh. Kamu perokok ya? Jangan bilang sama mama. Jangan Bu ya, nanti mama bisa depresi katanya. Loh, saya tidak tahu, aku juga tidak mau laporan kayak gitu. Tapi kamu harus koreksi dirimu bahwa di dalam jantungmu dan paru-parumu itu ada masalah. Ada jentik titik itu akan meluas dan bisa jadi kanker, bisa jadi tumor. Bu, Ibu jangan buat saya itu ditakut-takuti Bu. Saya ini masih muda loh Bu, kuat ngangkat sembarang kalir. Wah, kamu besar-besar tak angkat, aku tidak mengge-mengge, tidak sesek. Itu hakmu. Cuma hamba menyampaikan pesannya, sudah. Jadi itu pesan tok, jadi bukan menghakimi kamu. Oke? Ya wes Bu, saya mau melakukan apa? Ya itu tadi, apa? Nggak tahu. Loh. Kamu harus datang pada Tuhan menyerahkan hidupmu. Dan sering berpuasa. Dan jangan minum lagi. Dan rokok. Nah ini Bu, aku lagi depresi harus gini Bu. Sudah, kamu ngikuti suara hatimu atau kamu masuk ke Gunung Sinai. Ya wes, aku mau masuk. Ya wes. Kayaknya dia lalu. 1 bulan lemes dia. Tergeletak di rumah sakit. Mama papa yang ngelabrak saya. Bu, anakku mbok apa no, kok lemes-lemes masuk di rumah sakit. Loh, kenapa? Nggak tahu katanya disuruh Bu Titik puasa.
Akhirnya saya datang, saya tanya ini, kamu puasa berapa hari? Kata Bu Titik, sebanyak mungkin. Terus kamu puasanya hari apa dan jam berapa? Mulai jam 12 malam sampai jam 6 malam. Terus akhirnya saya diajak teman-teman, akhirnya sampai jam 12 malam baru makan. Sing salah siapa? Sing salah siapa? Ya enggak tahu, kan Tuhan berkuasa. Nanti kan aku dikuatno. Ya itu asam lambungmu tuh jadi racun. Makanya kamu lemes. Diam dah. Sudah, kamu mengakui? Ayo bilang sama papamu. Enggak usah bilang sama papa ya. Enggak apa-apa, berdoa. Enggak usah bilang sama mama, berdoa biar Tuhan buka semuanya. Sudah, akhirnya dokternya periksa. Didudukkan. Saya sudah disatu, tidak mau datang dan tidak mau apa. Bu, kata dokter, Bu, ibu tahu anak ibu itu tidak sakit. Oh, selamat Tuhan, puji Tuhan, dia bilang gitu. Mamanya yang cerita, sampai nangis. Oh, puji Tuhan, tak kira dia kena apa, karena dia disuruh sama Tuhan puasa. Dokter bilang, loh itu lebih bagus. Iya, karena asam lambungnya dia itu sudah keracunan. Dan kalau dia tidak puasa, dia terus begini dan begini, pasti mati dalam sedetik pun, pasti tidak ada harapan. Langsung ngewelis, jalan kotean. Nah, selamat nomor Bu Titik, lo salah lagi. Bu Titiknya yang nyelamat mau. Nah, kadang manusia kayak gitu, saking bingungnya, jadi kata-kata Bu Titik selalu masuk. Akhirnya dia telepon dan dia bilang, Bu, terima kasih Bu ya, saya minta maaf Bu, karena saya sudah mengata-ngata Ibu begini-begini. Tidak, semuanya harus dilewati. Sekarang yang penting anak Ibu sudah sembuh, oke. Dan biarkan dia sesuai dengan firman Tuhan. Ya, baguslah hanya bicara. Ini dia ada di Singapura, sekolah jadi pandai sekarang. Buka satu perusahaan luar biasa, Tuhan buka jalan. Amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Kalau Tuhan yang berkarya, Tuhan akan memberikan kuasa. Demikian juga marilah kita seperti Musa, walaupun dia tua rapuh, tapi dia mengandalkan Tuhan. Sampai ke anak cucu, dia selalu, semua orang, anak cucu dan turun-turunannya, sampai berapa turunan, minta ditumpang tangan sama Musa. Kenapa? Karena perkataan Musa ada kuasanya. Jadi kalau perkataan kita ada kuasanya, maka kita akan jauh dari maut. Amin. Kita lewati. Kemudian kita lihat lagi di sini, Tuhan Yesus akan memberkati hidup kita. Sumber kebahagiaan adalah hidup dalam Tuhan. Jadi kebahagiaan itu ada di dalam Dia. Karena di sana ada kekuatan untuk memaafkan. Jadi kalau saya tadi tidak mau memaafkan orang tadi, mungkin saya sudah tukaran. Saya tidak bisa. Saya juga tidak tahu, tidak biasa tukaran. Kemudian harapan dalam perjuangan, rasa aman saat ketakutan. Jadi harapan kita itu berjuang. Kalau kita tidak berjuang, maka kita akan mati kutu. Kita harus berjuang. Mungkin ini kita lagi turun, berjuang sampai titik penghabisan nafasmu. Pasti Tuhan akan buka jalan. Rasa aman itu akan ada. Rasa takutnya akan hilang. Dan kasih yang tak pernah hilang itu akan tinggal di dalam hidup kita. Amin. Nah, itulah firman Tuhan. Bapak, di saat perjalanan ini sangat singkat, kami tahu bahwa jalan ini adalah jalan Engkau. Hari demi hari aku lewati, tak seorang pun yang tahu apa yang menjadi beban hidupku. Satu perkara yang aku tahu, bahwa gunung Sinai itu ada di hadapanku. Dan aku mulai belajar untuk menyembah Engkau dalam segala perkara. Belajar untuk memahami arti dari kehidupan ini. Dan belajar menerima untuk mengalir dengan kenyataan hidup ini. Semuanya fana. Semuanya hambar. Yang ku tahu, cintamu yang membalut semua persoalanku. Dan kuasamu yang ikut campur tangan dalam duduk perkaraku.
disinilah aku bisa menemukan seluruh jawaban ini ketika aku menghampirimu. Hatiku dan hidupku bisa merasakan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah nafasku. Dan Engkau mempertanggungjawabkan semua persoalanku. Dan tidak seketik pun Engkau melepaskannya. Bahkan Engkau menuntun dan memapahku ketika aku tidak sanggup berjalan. Terima kasih ya Bapa. Ini semua karena anugerah-Mu yang besar. Dan biarlah aku memilih seperti apa yang Engkau mau. Ajari aku untuk selalu taat akan perintah-perintah-Mu. Sehingga aku bisa berkata, aku rindu untuk tetap setia padamu. Dan seumur hidupku, hanya Engkau yang menyediakan masa depanmu. Benar, kami sangat bersyukur memiliki Allah yang bijaksana. Bapa dari segala bangsa, Bapa di atas segala-galanya. Kami bersyukur memiliki juru selamat Tuhan Yesus Kristus yang sudi turun ke dunia memberikan keselamatan pribadi lepas pribadi. Dan kami beruntung Engkau memberikan janji-Mu yang indah dan setia, di mana Roh Kudus-Mu menyertai setiap orang-orang yang setia kepadamu. Dan kami bersyukur kepada Bapa di surga, karena Bapa di surga sudah menyediakan para malaikatnya untuk memberikan penyertaan, hikmat, marifat, perlindungan, penjagaan, bahkan memberikan berkat di atas hidupnya. Hanya Engkaulah di atas segala-galanya. Biarlah kami sediakan tubuh roh jiwa kami ini menjadi bagian-Mu. Dan kami percaya tangan-Mu sanggup membentuk kami.